Jalan orang benar seperti cahaya terang. Jalan orang benar seperti cahaya terang. Makin lama semakin bercahaya sampai siang, sampai siang yang sempurna. Jalan orang benar seperti cahaya terang. Jalan orang benar seperti cahaya terang. Makin lama semakin bercahaya sampai siang, sampai siang yang sempurna. Sampai siang yang sempurna. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Sekarang kami ingin menyelesaikan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang terus memimpin, sehingga semua yang kami kerjakan dalam kami merenungkan firman Tuhan dan juga kami melayani Tuhan dengan doa, oleh anugerah dan pengurapan serta kasih karunia Tuhan yang besar, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami, dan saat ini kita akan melanjutkan perenungan malam hari ini, dan kita akan merenungkan firman Tuhan juga melayani Tuhan dengan doa. Dan renungan firman Tuhan malam hari ini masih dalam rangka menjawab pertanyaan dari Ibu Suhartina di Salatiga mengenai mimpi. Nah, kemarin sudah beberapa kali kita renungkan dan kita sudah mendapatkan beberapa pengertian dari firman Tuhan, yaitu bahwa pertama pengertian mengenai mimpi ya. Mimpi itu ada yang bunganya orang tidur, jadi penglihatan-penglihatan pada waktu malam, tapi juga ada mimpi yang dari Tuhan. Nah, kemudian mimpi dari Tuhan itu bisa diterima oleh umat pilihan Tuhan, oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau umat beriman, tapi juga bisa melalui bahkan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang yang disebut bukan orang beriman, ya, bukan orang seiman. Nah, lalu sekarang mari kita lihat bahwa ada tokoh-tokoh yang diberikan oleh Tuhan dapat mengartikan mimpi. Nah, jadi judul renungan pada sore hari ini adalah tokoh yang mengartikan mimpi, saudara ya. Nah, tokoh yang mengartikan mimpi itu kemarin bahkan juga sudah saya singgung bahwa ada Yusuf dalam Perjanjian Lama. Anda bisa melihat di Kejadian seputaran pasal 40 ayat 12-22, itu Yusuf mengartikan mimpi dari beberapa orang. Jadi kalau mimpinya sendiri, dia pernah bermimpi bahwa mengenai ikatan gandum, ya, gandum-gandum yang diikat, lalu menyembah kepada gandumnya Yusuf, dan bahkan juga bintang-bintang dan bulan menyembah kepada Yusuf. Nah, itu kan pada awalnya Yusuf mimpi seperti itu dan nanti terjadi. Yusuf akhirnya akan menjadi raja.
Ini kita berbicara Yusuf dalam perjanjian lama ya, saudara. Dan kemudian di Mesir, Yusuf mengartikan mimpi, yaitu mimpi dari juru minuman dan juru roti yang melayani raja, saudara. Dan pada akhirnya bahkan Yusuf mampu mengartikan mimpi dari Raja Mesir sendiri, yaitu Sang Firaun. Dan oleh kemampuannya mengartikan mimpi yang dari Tuhan itu, karena dia sendiri mengakui bahwa bukan aku, ya Tuanku Firaun, yang mengartikan mimpi, melainkan Tuhan semesta alam. Saudara membaca nanti di Kejadian pasal 40 dan sekitarnya itu ya. Nah itu. Nah sekarang yang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat adalah di kitab Daniel. Di kitab Daniel ada hal yang luar biasa. Kisah ini luar biasa. Ini berbicara mengenai mimpi, saudara. Seharusnya dibaca kitab Daniel pada pasal 2, semua ayat. Wah, tapi ini banyak banget ayatnya. Nah, oleh karena itu saya hanya akan membaca ayat 27 dan 28. Nanti kita teliti dan saya akan mencoba menyampaikannya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Daniel pasal 2 ayat 27, Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Nah, nanti sesudah itu saudara bisa membaca sampai di bawah. Daniel mengartikan mimpi raja itu banyak sekali ayatnya. Karena nanti lebih dari 40 ayat, saudara ya. Bahkan hampir 50 ya ini ya. Ya, 49 ayat. Nah, jadi kisahnya begini, ini kisah yang luar biasa. Karena Daniel masih ada dalam pembuangan di negara Babel, saudara ya. Dan raja, kaisar ya, Nebukadnezar, itu bermimpi. Lalu dia sangat gelisah dengan mimpinya itu karena tidak tahu arti mimpi yang dia mimpikan. Dia gelisah, susah. Lalu memanggil salah seorang punggawanya yang namanya Arioh. Arioh itu diminta memanggil para cerdik pandai di sana. Dan setelah para cerdik pandai, ya orang-orang bijak, ya istilahnya nujum-nujum lah, gitu dipanggil. Raja berkata begini, aku bermimpi, tolong diartikan mimpiku itu. Lalu para orang cerdik pandai, ahli nujum tadi berkata, ceritakanlah tuanku raja, kami akan mengartikan. Tapi raja berkata begini, aku tidak mau menceritakan. Kamu harus menceritakan mimpiku itu apa. Lalu nanti diartikan. Kalau tidak begitu, aku tidak mau. Lalu para ahli nujum, wah di seluruh bumi tidak ada orang yang bisa menerka mimpi seseorang mulai dari peristiwa mimpinya itu sendiri, tidak bisa seperti itu. Tapi raja berkata, tidak, harus diceritakan dulu mimpiku itu apa, lalu nanti artinya. Maka para ahli nujum berkata, ceritakan dulu raja, nanti kami akan mengartikannya. Tapi raja bersikeras berkata, wah kamu itu, nanti kalau sudah aku ceritakan mimpiku, biasanya kamu terus bikin-bikin toh. Ya gitu. Jadi menyampaikan sesuatu yang menipu, lalu sambil menantikan peristiwa-peristiwa berikutnya menyusul. Saya tidak mau seperti itu. Kalau kamu tidak bisa mengartikan mimpi, kamu akan dibunuh. Bahkan rumahmu dirusak, dihancurkan, seperti itu. Dan raja menjadi marah. Karena para ahli nujum itu berkata, wah tidak bisa ada orang yang seperti itu.
Nah, sehingga raja memerintahkan kepada Arioh, rupanya memberikan waktu. Kalau sampai waktu yang ditentukan tidak ada orang yang bisa mengartikan mimpi, semua orang cerdik pandai di seluruh negara akan dibunuh oleh raja. Wah, ini tragedi besar ini yang dihadapi ini. Nah, oleh karena itu nanti termasuk Daniel. Kemudian Sadrah, Mesah, dan Abednego itu yang diberi nama Hananya, Misael, dan Asaria, itu termasuk akan dibunuh nanti. Karena mereka itu dinilai orang-orang cerdik pandai yang ada di seputaran istana raja. Nah, ketika kedengaran oleh Daniel, maka Daniel berkata kepada Arioh, pejabat negara itu, jangan segera menjatuhkan hukuman. Coba hadapkan saya kepada raja. Gitu. Lalu ketika dihadapkan kepada raja, raja berkata, singkat cerita, Daniel, kamu bisa mengartikan. Raja, apakah saya boleh minta waktu untuk saya mencari kepada Tuhan yang saya sembah, apa yang Tuanku mimpikan? Ya boleh, lalu dikasih waktu. Nah, waktu itu Daniel kemudian undur dan berkata kepada ketiga temannya, yang sering disebut namanya Sadrah, Mesah, dan Abednego, atau diberi nama Hananya, Misael, dan Asaria. Itu menurut bahasa orang-orang Kasdim pada waktu itu. Nah, mereka berunding untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyingkapkan apa yang dikehendaki oleh raja. Apa yang terjadi, Tuhan benar-benar menyingkapkan, saudara. Jadi mimpi itu diberitahukan kepada Daniel juga. Maka Daniel kemudian sujud menyembah Tuhan dan berkata, terpujilah Tuhan yang membela umatnya, membela kami sehingga tidak sampai kena hukuman oleh raja, seperti itu. Nah, lalu Daniel menghadap raja dan menceritakan mimpi raja. Mimpinya itu diceritakan tanpa ada orang yang memberitahu. Jadi raja tidak memberitahukan kepada siapa-siapa. Kalau Daniel tahu, wah ini memang mukjizat besar itu. Makanya persis seperti yang tadi dikatakan, Tuanku, mimpi Tuanku itu tidak ada seorang pun, seorang ahli atau cerdik pandai yang bisa menebak mimpinya apa dan mengartikannya. Tapi ada Tuhan yang kami sembah, ada Allah, ada Yehuwah, ada Elohim kami, sebut aja begitu ya. Nah, dia yang memberitahukan. Lalu Daniel menguraikan itu. Mimpi Tuanku begini. Nah, itu toh ada, nanti Anda baca sendirilah di sana itu. Ini juga kalau dikupas memiliki arti yang cukup dalam tersendiri. Raja melihat ada patung yang terbuat dari besi campur tanah liat dan seterusnya itu. Lalu Daniel mengartikan apa yang akan terjadi dan akan menimpa raja dan seterusnya. Nah, jadi ada orang yang oleh Tuhan diberi kemampuan dapat mengartikan mimpi, saudara. Nah, sampai di situ maka dikatakan raja kemudian sangat kagum kepada Daniel. Kalau kita membaca pada ayat 46, setelah Daniel mengartikan mimpi itu, maka Raja Nebukadnezar, dikatakan ayat 46, lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Saudara coba perhatikan nih. Raja menyembah kepada seorang tawanan, seorang buangan sebetulnya ya. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu, dan seterusnya. Nah itu saudara ya. Nah jadi mari dengan perenungan ini apa yang dapat kita petik dari kisah Daniel mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar ini. Saya mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya mimpi itu tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan. Makanya sekali lagi, kalau kemarin dulu
kita mengindikasi ya, di tanah Jawa Tengah ini aja lah di mana saya hidup itu, seringkali ada dalil-dalil yang dikatakan bahwa mimpi itu cara mengartikannya harus yang kebalikan. Kalau mimpi nikmat nanti justru akan sengsara. Tapi kalau mimpi berada di kotoran, kena banyak kotoran, lalu atau di situasi mimpi itu ada banyak kotoran yang menjijikkan, itu nanti justru akan menerima keberuntungan. Itu tidak bisa dipegang dalil-dalil untuk mengartikan mimpi itu. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa yang bisa mengartikan mimpi itu hanya orang-orang yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengartikan mimpi, saudara. Ya. Nah, sehingga saya sampai saat ini lebih banyak percaya dan berpegang kepada mimpi itu dapat diartikan oleh yang bersangkutan, yang menerima mimpi itu. Itu dalam pemahaman saya sampai saat ini, mimpi yang dari Tuhan itu lebih banyak orang yang bersangkutan yang harusnya mengartikan. Tapi kalau mimpi bukan orang beriman, itu yang kadang-kadang seperti kemarin yang kita renungkan, prajurit Midian itu yang dipakai sebetulnya dipakai Tuhan untuk memberitakan sesuatu kepada Gideon. Tapi kalau orang beriman, itu akan lebih banyak orang yang bersangkutan semestinya bertanya kepada Tuhan, saudara ya. Bertanya kepada Tuhan apa yang akan Tuhan berikan melalui mimpi itu saudara ya. Dan memang kalau yang namanya mengerti kehendak Tuhan itu tidak mudah. Makanya diperlukan sampai kita harus doa puasa, sampai kita harus benar-benar menantikan Tuhan berbicara dengan jelas, semacam itu. Nah, jadi kalau berbicara masalah dimensi roh itu memang harus kita masuki atau kita hidupi dengan sungguh-sungguh. Baru kita nanti dapat memahami apa yang Tuhan mau. Itu saudara ya. Ya, jadi sampai di sini sore hari ini judul renungan kita tokoh yang mengartikan mimpi. Ternyata tokoh yang mengartikan mimpi itu Tuhan sendiri. Jadi kalau manusia kalau tidak diberi kuasa oleh Tuhan sendiri tidak bisa. Paling hanya mengira-ira. Tapi kalau yang mengartikan dengan tepat itu kitab suci berkata sesuai dengan sejarah suci adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Tuhan, diberi kuasa untuk dapat mengartikan mimpi. Jadi nilai yang dapat kita serap sore hari ini adalah manusia bisa menjelaskan tentang mimpi hanya oleh anugerah dari Tuhan. Saya ulangi, manusia bisa menjelaskan tentang mimpi hanya oleh anugerah dari Tuhan saja. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat kali ini juga kita masih akan mendoakan nama-nama yang harus kita doakan dalam minggu ini, saudara. Ada doa syafaat umum, tapi juga ada nama-nama yang masih harus kita doakan. Mari kita mulai berdoa dan berkata, kuduskan tempat ini, kuduskan hati kami untuk kami berdoa dan menyembah Tuhan. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan sekarang kami ingin melayani Tuhan dengan doa, urapi yang kami kerjakan sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan kami semua diberkati. Bapa, kami mengucap syukur untuk
firman Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sehingga kami dapat memahami khususnya hari-hari ini dalam kami menggumulkan tentang mimpi. Berikan kepada kami supaya firman Tuhan membawa kami hidup dengan lebih sejahtera. Walaupun dalam hidup kami dapat mengalami banyak hal termasuk mimpi-mimpi yang banyak menjadi pertanyaan, tapi biarlah anugerah Tuhan sendiri yang memberkati kami, memberi kemampuan kepada kami, bahkan untuk mengerti kehendak Tuhan yang Tuhan anugerahkan antara lain melalui mimpi. Terima kasih. Bahkan doa kami supaya bukan hanya melalui mimpi, tapi dengan berbagai tanda, berbagai hal yang Tuhan anugerahkan, itu kami dapat peka mendengar kehendak Tuhan sehingga hidup kami selaras berjalan dalam jalan Tuhan dan berhasil meraih kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberkati. Kami doakan supaya tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Juga hal-hal yang harus kami naikkan dalam doa syafaat sekarang ini, Tuhan yang menolong, sehingga kami umat-Mu terus dapat memuji memuliakan Tuhan. Bahkan hamba-hamba-Mu yang sudah menyelesaikan pekerjaan Tuhan, Tuhan berikan berkat limpah rahmat sehingga berhasil banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk nama-nama yang membutuhkan kesembuhan dan kesempurnaan pemulihan jasmaniah maupun kejiwaan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Imam Besar Agung kami. Mohon Tuhan yang memberikan kesembuhan, kesempurnaan pemulihan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Geovano Wibowo yang masih ada di Malaysia, saudara kami Supriyanto di Salatiga, juga untuk saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati semuanya di Semarang, dan saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta. Kami terus berseru kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan pemulihan sesuai dengan limpah rahmat-Mu yang besar. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri. Tuhan memberikan jalan keluar terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami dapat melayani Tuhan. Mohon Tuhan yang memberi kemampuan kepada kami untuk dapat menyempurnakan semua yang kami kerjakan ini, terutama konten-konten yang sedang kami rencanakan, yang sudah Tuhan berikan, Tuhan tambah-tambahkan, sehingga sungguh Tuhan saja yang dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama Tuhan, makin memiliki antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin terus mengingatkan bahwa pelayanan doa itu kita laksanakan setiap hari. Doa pagi pada jam 5 pagi dan doa malam pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat semacam ini. Saudara kalau pengen mengikuti live streaming kami, harap saudara mencari pada jam-jam itu. Tapi kalau sudah jam itu, saudara tetap bisa mendengarkan kembali renungan yang ada, yang diarsip di channel kami. Jadi renungannya tetap dapat diikuti. Nah, kelebihannya kalau ikut pas live streaming itu saudara bisa masuk di channel chatting kami dan bahkan menyampaikan kalau ada pokok-pokok doa yang perlu kita doakan bersama. Ya, nanti kita layankan bersama untuk kemuliaan nama Tuhan dan berkat bagi kita sekalian. Dan kami tetap mengharapkan dukungan dari Anda, yaitu dukungan doa, juga dukungan yang lain, dukungan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.